Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kepada Bapak juga. Jadi, izin Pak, kami hari ini presentasi sedikit tentang mata kuliah farmakoterapi dengan judul acne vulgaris. Oke, baik. Di sini kita perkenalan dulu sedikit secara singkat. Ada di kelompok acne vulgaris ini, ada MHK Anantia, ada Lika Ana, ada saya sendiri, Khalimon Akbar, ada Hijrah Maulidia, Badratun Nafis, Rizfa Putri, Adinda Salsabila, Rodatul Janah, dan yang terakhir ada Angelin Marcella. Oke, baik. Eh, next slide. Oke, baik. Mungkin sedikit terkendala di slide-nya. Oke, udah. Eh, pertama kita bakal bahas dulu secara awalnya tentang pendahuluan gitu. Pendahuluan ini nantinya bakal disampaikan oleh Nafis. Kepada Nafis, dipersilahkan. Baik, terima kasih Khalil. Jadi saya akan membacakan sedikit pendahuluan mengenai acne vulgaris. Adapun acne vulgaris sendiri adalah gangguan peradangan pada unit pilus sebaceus yang mana berjalan secara kronis dan nantinya akan sembuh sendiri. Acne vulgaris ini disebabkan oleh Cutibacterium acnes pada masa remaja yang dimana di bawah pengaruh sirkulasi normal dehydroepiandrosterone atau yang biasa kita sebut DHEA. Acne vulgaris adalah kelainan kulit yang sangat umum yang dapat muncul dengan lesi inflamasi dan non-inflamasi, terutama pada wajah, tetapi juga dapat terjadi pada lengan atas, badan, dan juga punggung. Adapun penyebab dari acne vulgaris sangat banyak, antara lain faktor genetik, faktor makanan, faktor iklim, faktor kulit, faktor kebersihan, faktor penggunaan kosmetik, faktor stres, faktor infeksi, dan faktor pekerjaan. Pada penderita biasanya mengeluh adanya ruam kulit berupa komedo, papul, pustula, nodus atau kista, dan dapat disertai rasa gatal. Daerah-daerah predileksinya terdapat di muka, bahu, bagian atas dari ekstremitas superior, dada, dan punggung. Next slide. Adapun prevalensi dunia dan di Indonesia. Acne vulgaris adalah kondisi kulit umum yang mempengaruhi sekitar 9,4% dari populasi global di dunia. Data dari 204 negara adanya hasil penelitian yang paling menonjol ditunjukkan di Eropa Barat dan negara-negara berpenghasilan tinggi di Asia Pasifik dan juga Asia Timur. Untuk di Indonesia sendiri, prevalensinya 80 hingga 85% pada remaja dengan puncak insiden usia pada umur 15 hingga 18 tahun. Dan sebanyak 12% pada wanita yang usianya lebih dari 25 tahun. Dan 3% pada usia 35 hingga 44 tahun. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Nafi sudah ngejelasin tadi terkait dengan pendahuluan, definisi, serta preferensinya secara global gitu. Oke, kemudian kita lanjutin pembahasannya ke etiologi. Jadi sebenarnya penyebab terjadinya acne vulgaris ini masih belum bisa dipastikan sampai dengan sekarang. Tapi beberapa faktor yang berperan dalam munculnya acne vulgaris itu antara lain adalah akibat hipersekresi hormon androgen, terus juga dia meningkatkan sekresi sebum, bertambahnya jumlah Propionibacterium acnes, serta meningkatnya respon inflamasi gitu. Pengaruh genetik terhadap munculnya acne vulgaris juga telah dibuktikan dengan ditemukannya 50% pasien acne vulgaris yang memiliki riwayat acne vulgaris sebelumnya gitu. Kebiasaan merokok ataupun paparan asap rokok juga itu dapat meningkatin kejadian acne vulgaris dan juga keparahannya. Paparan sinar matahari juga bisa nyebabin loh, teman-teman semua. Jadi yang itu dia salah satu yang termasuk menjadi penyebab munculnya acne vulgaris karena radiasi ultraviolet itu juga bakal nyebabin peroksidasi yang komedogenik dan reaksi inflamasi gitu. Jadi bisa nyebabin komedo, biasanya kan di sekitaran hidung gitu, atau juga di sekitaran muka. Nah, kemudian kita lanjut juga pada hormon gitu. Pada umumnya acne vulgaris itu muncul ketika adrenarcheae, yaitu masa pubertas saat terjadi lonjakan produksi hormon adrenal yang pada akhirnya akan menstimulasi perkembangan kelenjar sebasea dan produksi sebum gitu.
Kemudian yang disebabin dalam praktis sehari-hari juga kita sering temukan penggunaan antibiotik untuk acne vulgaris dalam durasi waktu yang lebih lama daripada yang dianjurkan. Kadang dokter udah nganjurin segini-segini kita makainya, terus tapi tiba-tiba kita makainya kadang sampai setahun gitu yang lama gitu. Itu juga bisa menyebabin acne vulgaris gitu. Nah, kemudian kosmetik juga bisa nyebabin 95% kasus acne vulgaris itu disebabkan oleh kosmetik. Peran kosmetik secara langsung mungkin nggak ditemukan, tapi bisa aja kosmetik itu dapat memicu folikel untuk membentuk acne gitu. Oke, baik. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, tentang patofisiologinya gitu. Selama kita pubertas, di bawah pengaruh androgen, sekresi sebum itu meningkat karena 5-alfa reduktase yang mengubah testosteron menjadi DHT yang lebih kuat, yang berikatan dengan reseptor spesifik di kelenjar sebaceus, yang dia itu ningkatin produksi sebum gitu. Hal ini juga nyebabin peningkatan hiperproliferasi epidermis folikel sehingga terjadi retensi sebum. Folikel yang membesar pecah dan kemudian melepaskan bahan kimia proinflamasi ke dalam dermis sehingga merangsang peradangan gitu, dan muncul biasa kan bengkak-bengkak ataupun merah-merah di sekitar acne. Nah, faktor lain yang juga dapat memperparah jerawat itu antara lain pertama ada makanan dengan angka glikemik yang tinggi seperti misalnya produk susu yang dia itu juga mengandung hormon gitu. Terus ada junk food dan coklat yang juga menyebabkan faktor pertumbuhan seperti misalnya insulin yang ngerangsang hiperproliferasi epidermis folikel yang pada ujungnya nanti dia dapat menyebabkan inflamasi gitu, peradangan. Kemudian juga kosmetik yang berbasis minyak dan pijat wajah. Jadi kan kalau kita biasa perempuan yang pakai kosmetik itu bisa dikurang-kurangin untuk pakai yang basisnya minyak. Bagusnya kayak water base gitu. Terus juga PMS juga biasa nyebabin acne vulgaris gitu. Ini terjadi pada 70% wanita. Biasa di daerah ini ya, di daerah bawah dagu gitu biasa muncul kalau misalnya lagi PMS. Terus juga kecemasan dan kemarahan yang parah juga dapat memperburuk jerawat gitu. Mungkin dengan merangsang hormon stres gitu. Oke, baik. Demikian pembahasan tentang etiologi dan juga patofisiologinya. Kemudian kita lanjutin ke manifestasi klinik. Ini bakal sekarang dijelaskan oleh uh, Ipe. Ipe. Baik, terima kasih kepada Khalil. Selanjutnya ada manifestasi klinis, di mana manifestasi klinis ini berlokasi dia jerawat itu berpredileksinya itu pada wajah, bahu, dan dada bagian atas, dan punggung bagian atas. Nah, jadi sebelumnya jerawat itu biasanya muncul di kulit yang memiliki banyak folikel sebasea, seperti wajah, dada, dan punggung. Nah, jadi manifestasi klinis ini dibedakan menjadi dua, yaitu lesi non-inflamasi dan lesi inflamasi, di mana lesi non-inflamasi ini terdiri dari komedo terbuka dan komedo tertutup. Yang pertama itu ada komedo terbuka. Nah, komedo terbuka ini disebabkan oleh penyumbatan lubang pilosebaceus oleh sebum di permukaan kulit. Warnanya itu gelap dan merupakan tumpukan dari keratin dan lipid. Kemudian ada komedo tertutup, di mana komedo tertutup ini disebabkan oleh keratin dan sebum yang menyumbat lubang di pilosebaceus di bawah permukaan kulit yang berwarna putih karena letaknya lebih dalam sehingga tidak mengandung unsur melanin, sehingga disebut komedo putih. Warna itu lebih pucat dan lesinya dapat dilihat dengan menarik kulit. Kemudian ada manifestasi klinis yang lesi inflamasi. Nah, manifestasi klinis lesi inflamasi ini yang pertama itu ada papul, di mana papul ini merupakan tonjolan kecil, padat, dan tampak memerah dan tidak bernanah. Kalau pustul dia menonjol, kecil di permukaan kulit, dan terdapat nanah. Bedanya itu papul tidak bernanah, pustul itu bernanah. Kemudian ada nodul, di mana nodul ini menonjol keras di bawah permukaan kulit dan rasanya itu sakit. Kemudian ada satu lagi yaitu cystic acne. Dalam cystic acne ini merupakan jenis jerawat yang terbentuk dari penumpukan minyak dan sel-sel kulit mati di jaringan kulit paling dalam, bahkan jauh di dalam folikel rambut, di mana peradangan yang terjadi pada jaringan kulit bagian dalam itu menyebabkan terbentuknya benjolan besar. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya dapat dilihat contoh dari gambar yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya. Yang pertama itu ada blackhead, di mana ini merupakan komedo terbuka berwarna hitam. Pada blackhead ini terkandung unsur melanin. Kemudian ada whitehead, di mana ini berwarna putih karena letaknya lebih dalam sehingga tidak mengandung unsur melanin. Kemudian ada papul, ini papul jerawat yang menonjol, kecil, padat, tampak kemerahan, dan tidak mengandung nanah. Kemudian ada pustula, atau pustul, ini merupakan jerawat yang terjadi akibat pori-pori yang tersumbat oleh nanah, atau sebum, atau sering kita sebut minyak. Nah, kemudian ada jerawat nodul. Nah, jerawat nodul ini merupakan jerawat yang paling jerawat di bawah permukaan kulit yang terasa keras dan sakit. Dimana jerawat ini tidak seperti jerawat pada umumnya yang dapat sembuh dalam beberapa hari, melainkan jerawat ini dapat berlangsung selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Kemudian ada cyst, dimana ini cyst acne adalah jenis jerawat yang terbentuk dari penumpukan minyak yang sel-sel kulit mati di jaringan kulitnya paling dalam, bahkan jauh di dalam folikel rambut. Yang peradangan ini terjadi pada jaringan kulit dalam ini menyebabkan terbentuknya benjolan besar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Rispa yang udah ngejelasin tadi tentang manifestasi klinis dan juga gambaran klinisnya gitu. Oke, kita lanjut ke faktor resikonya. Ini bisa aja terjadi kepada siapa aja. Oke, kayak ini saya salahkan kepada Lika. Silahkan Lika. Baik, terima kasih. Jadi sebelumnya kan udah dijelasin beberapa penyebab acne ini di bagian etiologi sama epidemi. Jadi di faktor risiko ini kita akan membahas lebih dalam. Yang pertama itu ada genetik, kedua ada kosmetik. Jadi di kosmetik itu kan kita tahu ada beberapa kosmetik yang memang mengandung base-nya itu minyak. Jadi kalau bagi orang-orang yang menggunakan kosmetik dengan jenis wajah berminyak dan dia salah pilih kosmetik yang base-nya minyak lagi, itu bisa sangat memicu timbulnya jerawat ini. Terus yang kedua ada hormon. Itu kan biasanya juga kita cewek-cewek ini sebelum menstruasi biasanya kan suka tuh timbul jerawat. Nah, itu disebabkan oleh adanya hormon progesteron pada wanita yang menyebabkan timbulnya acne ini menjelang haid. Kemudian ada makanan. Itu terdapat beberapa makanan seperti makanan tinggi lemak, tinggi karbohidrat, dan lainnya yang bisa meningkatkan produksi sebum sehingga bisa menyebabkan timbulnya acne. Contohnya itu ada gorengan, coklat, dan kacang. Kemudian ada infeksi dan trauma. Jadi infeksi dan trauma ini disebabkan oleh sentuhan, misalnya seperti garukan ataupun gesekan-gesekan yang tidak disengaja, yang tanpa kita ketahui itu bisa menyebabkan infeksi dan menyebabkan terjadinya acne vulgaris ini. Kemudian ada kondisi kulit. Ada beberapa tipe yang memang rentan atau sensitif untuk timbulnya jerawat ini, misalnya itu kondisi kulit yang berminyak dan kulit sensitif. Selanjutnya ada kondisi lingkungan. Untuk kondisi lingkungan ini misalnya seperti kita sering kerja di lapangan yang berdebu, terus juga sering terkena sinar matahari, itu juga bisa menjadi salah satu faktor terjadinya acne vulgaris. Baik, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Lika yang udah ngejelasin tentang faktor resiko. Kemudian kita lanjut ke next slide-nya. Itu kita bakal bahas terkait dengan klasifikasinya. Ini nantinya bakal dijelaskan oleh Angeline. Kepada Angeline dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya ada klasifikasi acne vulgaris menurut Plewik dan Klikman, yaitu terbagi ke 3 bagian. Yang pertama acne komedonal, yang kedua acne papulopustular, dan yang terakhir itu acne conglobata. Untuk yang acne komedonal ini dia terdiri dari 4 tingkatan, di mana dinilainya berdasarkan banyaknya komedo pada tiap sisi wajah. Bentuknya sendiri seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia itu benjolan berwarna hitam. Untuk yang acne
papulopustular ini sama juga seperti yang komedonal, terdiri dari 4 tingkatan dan dinilai juga berdasarkan banyaknya akne pada tiap sisi wajah. Untuk yang terakhir yaitu akne conglobata, dia ini benjolannya, untuk yang conglobata benjolannya sudah termasuk ke akne yang parah atau berat. Biasanya ini lebih banyak diderita oleh laki-laki karena mungkin kegiatan laki-laki itu kan lebih banyak daripada perempuan biasanya. Dan peningkatan atau produksi sebumnya berlebih. Sehingga si akne yang berat ini seringnya diderita oleh laki-laki. Nah, lesi yang timbul itu biasanya bersambung seperti yang terlihat di gambar, yaitu benjolannya menumpuk dan bersambung. Uh, untuk klasifikasi yang satu lagi itu ada juga dari American Academy of Dermatology. Sebenarnya sama saja dengan klasifikasi yang seperti yang pada slide ini, tapi dia menurut American itu dikategorikan berdasarkan kelas ringan, sedang, dan berat. Untuk kelas ringannya sama dengan tingkatan 1 di sini, dan untuk yang sedang sama dengan tingkatan 2 dan 3 yang ada di slide, dan yang berat itu yang komedo atau lesinya sudah lebih dari 50. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih Angelina udah ngejelasin tentang klasifikasi akne vulgaris yang ada 3 gitu ya. Ada yang sedang, ada yang biasa aja, terus ada yang sedang, dan juga ada yang berat gitu. Oke, kita lanjutin lagi ke next slide-nya. Ini bakal bahas masalah patogenesis dari akne vulgaris yang bakal dijelaskan oleh Hijrah. Kepada Saudari Hijrah Maulidia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, ini kita akan membahas dari patogenesis akne vulgaris. Akne vulgaris ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, namun telah diidentifikasi ada 4 faktor sebagai etiopatogenesis penyebab terjadinya akne atau jerawat. Nah, keempat patogenesis tersebut adalah hiperproliferasi folikel epidermis, yang kedua produksi sebum yang berlebih, yang ketiga itu bakteri Propionibacterium acnes atau P. acnes, dan terjadinya inflamasi. Di sampingnya ini ada gambar di mana terjadinya jerawat, proses terjadinya pembentukan akne vulgaris. Yang pertama itu karena hiperproliferasi dari atau keratinisasi. Jadi karena pemecahan lemak itu sehingga mengakibatkan sebum dan kemudian mengakibatkan inflamasi dan terjadi akne vulgaris. Next slide. Nah, jadi dari keempat patogenesis dari akne vulgaris itu, terjadinya hiperproliferasi folikel epidermis itu karena tersumbatnya folikel rambut dan mengalami keratinisasi, jadi membentuk komedo yang akhirnya menyebabkan inflamasi dan terbentuk akne. Yang kedua ada produksi sebum yang berlebihan. Karena produksi sebum yang berlebihan ini mengakibatkan inflamasi dan terbentuknya komedo, sehingga trigliserida yang dihasilkan itu dipecah menjadi asam lemak bebas oleh bakteri P. acnes yang merupakan flora normal di kulit yang berupa bakteri gram positif anaerob yang akan memecah asam lemak itu menjadi sebum dan terbentuklah akne vulgaris. Nah, kemudian yang ketiga ada bakteri Propionibacterium acnes. Jadi bakteri ini menghasilkan komponen aktif seperti lipase yang menyebabkan inflamasi. Nah, lipase ini berperan dalam menghidrolisis trigliserida sebum menjadi asam lemak bebas yang berperan dalam menimbulkan hiperkeratosis.
Oke, baik. Maaf tadi jaringannya lagi agak slow. Mungkin bisa diulang sedikit sebelumnya ke bagian yang 4 terakhir, yang bagian tadi inflamasi oleh hijrah. Oke, di bagian inflamasi. Jadi kan ada 4 tadi yang patogen penyebab dari acne vulgaris. Yang terakhir inflamasi. Propionibacterium acnes ini mempunyai faktor kemotaktik yang menarik leukosit polimorfonuklear ke dalam lumen komedo. Jadi jika leukosit polimorfonuklear ini memfagosit si bakteri dan mengeluarkan enzim hidrolisis, maka akan menimbulkan kerusakan dinding folikular dan menyebabkan ruptur sehingga isi folikel yang isinya itu lipid dan komponen keratin masuk dalam dermis yang mengakibatkan terjadinya proses inflamasi sehingga menyebabkan terjadinya acne vulgaris. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Hijrah yang udah ngejelasin tadi tentang patogenesisnya. Ada 4 ya. Terus kita lanjut ke diagnosis banding dan juga diagnosis nanti bakal dijelaskan. Sekarang maksudnya bakal dijelaskan oleh Hekal. Kepada Hekal dipersilakan. Baik, selanjutnya kita berbicara mengenai diagnosis banding. Jadi diagnosis banding ini merupakan pembedaan penyakit atau kondisi tertentu dari yang lain yang menghadirkan gambaran klinis serupa. Jadi di sini mungkin jenis-jenis dari diagnosis dari acne vulgaris sendiri hampir sama. Nah, pertama itu di sini ada erupsi acne epidermis. Nah, erupsi acne epidermis ini disebabkan oleh obat yaitu kortikosteroid, NH, barbiturat, iodida, bromida, difenyl idantoin dan lain-lainnya. Nah, hal ini berupa erupsi papulopustul yang terjadi secara mendadak tanpa adanya komedo di hampir seluruh tubuh dan dapat disertai dengan demam. Selanjutnya ada acne rosacea. Di sini ialah peradangan kronis kulit, terutama wajah dengan predileksi di hidung dan di pipi. Gambaran klinis dari acne rosacea sendiri itu dapat berupa eritema, papul, pustul, nodul, kista, ektasi dan tanpa komedo. Selanjutnya di sini ada dermatitis perioral. Nah, dermatitis perioral ialah dermatitis yang terjadi pada daerah sekitar mulut dengan gambaran klinis yang lebih monomor. Selanjutnya ada mollusculum contagiosum. Ini merupakan penyakit virus di mana bila lesinya di daerah seborrea menyerupai komedo tertutup. Dan terakhir ialah folikulitis peradangan. Nah, ini merupakan peradangan folikel rambut yang disebabkan oleh Staphylococcus sp. Gejala klinisnya sendiri itu berupa rasa gatal di daerah rambut seperti berupa makula eritem disertai papul atau pustul yang ditembus dengan rambut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada diagnosis. Menurut penelitian William dan Megin, diagnosis acne vulgaris dapat ditegakkan dengan anamnesis dan pemeriksaan klinis. Keluhan penderita dapat berupa gatal atau sakit, tetapi pada umumnya keluhan penderita lebih bersifat kosmetik. Nah, pada pemeriksaan fisik ditemukan komedo, baik komedo terbuka maupun komedo tertutup. Nah, jadi adanya komedo ini diperlukan untuk menegakkan diagnosis dari acne vulgaris sendiri. Selain itu dapat pula ditemukan papul, pustul, nodul, dan kista pada daerah-daerah predileksi yang mempunyai banyak kandungan lemak. Pemeriksaan laboratorium bukan merupakan indikasi untuk penderita acne vulgaris, kecuali jika dicurigai adanya hiperandrogenis. Mungkin demikian penjelasan dari saya kembali ke moderator. Terima kasih Hekal yang udah ngejelasin tadi tentang diagnosis banding dan juga diagnosisnya. Baik, selanjutnya kita bakal masuk ke penata laksanaan terapi. Gitu. Ini bakal dijelaskan oleh Adinda. Kepada Adinda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penata laksanaan dari acne vulgaris. Nah, di mana di dalam penata laksana ini terdapat 5 komponen obat yang digunakan. Pertama ada asam azaleat yang memiliki efek antimikroba dan kemodolitik. Lalu yang kedua ada antibiotik yang bisa digunakan ada topikal dan sistemik. Lalu yang ketiga ada benzoyl peroksida yang memiliki aktivitas sebagai antimikroba. Lalu ada isotretinoin oral dan terakhir ada suntikan glukokortikoid dan glukokortikoid intralesi. Next. Nah, penata laksanaan dari acne vulgaris sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu penata laksanaan secara umum dan secara medikamentosa.
secara umum, yaitu dengan menghindari pemencatan lesi dengan non-higienis, memilih kosmetik yang non-komedogenik, dan lakukan perawatan kulit wajah. Sedangkan untuk yang medikamentosa itu dibagi menurut derajat keparahan dari akne vulgaris itu sendiri. Secara teori, manajemen dari akne vulgaris yang efektif adalah menurunkan atau mengeliminasi lesi primer secara klinik, yaitu mikrokomedo yang merupakan prekursor untuk semua lesi dari akne vulgaris. Next. Next. Oke, selanjutnya bisa kita lihat pada tabel 2. Pada tabel tersebut dia mengurutkan atau mengelompokkan pengobatan yang digunakan berdasarkan dari derajat keparahan akne vulgaris sendiri gitu. Nah, untuk yang derajat ringan itu seperti bisa dilihat ada penggunaan retinoid topikal, benzoyl peroksida atau antibiotik topikal. Itu juga derajat sedang ada retinoid topikal, benzoyl peroksida ataupun antibiotik topikal, antibiotik oral dan terapi hormon. Untuk derajat yang beratnya sendiri itu sudah menggunakan isotretinoin atau retinoid topikal, antibiotik oral dan terapi hormon. Dan untuk yang menengah, maintenance, retinoid topikal digunakan, benzoyl peroksida ataupun antibiotik topikal. Nah, sebagian besar dari terapi akne untuk tingkat ringan sampai sedang itu dia membutuhkan terapi topikal. Tetapi untuk akne sedang sampai berat itu dia telah menggunakan kombinasi terapi topikal dan oral. Nah, terapi akne itu sendiri dimulai dari pembersihan wajah menggunakan sabun, bahan topikal untuk pengobatan akne sangatlah beragam. Nah, pertama itu ada asam azaleat. Asam azaleat itu dengan konsentrasi krim 20% atau gel 15% yang umum digunakan. Ia memiliki efek antimikroba dan komedoletik. Lalu selanjutnya ada benzoyl peroksida. Dia itu merupakan antimikroba yang kuat. Akan tetapi benzoyl peroksida ini tidak termasuk ke dalam antibiotik sehingga dia tidak menimbulkan atau munculnya resistensi pada bakterinya. Next. Nah, selanjutnya untuk retinoid merupakan turunan vitamin A yang mencegah pembentukan komedo dengan menormalkan desquamiasi epitel folikular. Retinoid topikal secara umum bersifat komedolitik dan menghambat pembentukan dari mikrokomedo, yang mana mikrokomedo tersebut merupakan awal dari terbentuknya akne vulgaris. Nah, target kerja dari retinoid itu sendiri itu pada proliferasi abnormal dan diferensiasi keratinosit. Retinoid topikal juga mempunyai efek sebagai antiinflamasi. Lalu selanjutnya ada antibiotik spektrum luas. Nah, antibiotik spektrum luas ini banyak digunakan dalam terapi akne vulgaris inflamatori. Pada akne vulgaris inflamatori dapat ditemukan papul, eritem, pustul, nodul, dan kista. Sedangkan pada akne vulgaris non-inflamatori hanya terdiri dari komedo saja. Nah, sedangkan antibiotik sistemik diberikan pada akne dengan derajat sedang sampai dengan derajat berat. Pada pasien akne vulgaris yang gagal atau tidak merespon terhadap pemberian antibiotik topikal, dan pada pasien dengan akne vulgaris luas yang mengenai permukaan tubuh selain wajah. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada isotretinoin oral, yaitu obat yang paling efektif untuk akne. Obat ini langsung menekan aktivitas kelenjar sebasea, menormalkan keratinisasi folikel kelenjar sebasea, menghambat inflamasi dan juga mengurangi pertumbuhan bakteri akne secara tidak langsung. Isotretinoin paling aktif ini untuk akne yang nodulokistik, rekalsitran, dan juga untuk mencegah jaringan parut. Yang selanjutnya ada suntikan glukokortikoid intralesi yang dapat diberikan untuk lesi akne nodular dan juga cepat mengurangi inflamasinya. Next. Selanjutnya ada pencegahan akne vulgaris. Hal-hal yang harus dilakukan yang pertama yaitu menjaga kebersihan, kemudian nutrisi yang baik untuk kulit, dan juga kadar air pada wajah atau kelembapan. Dan yang tidak boleh dilakukan adalah jangan mencuci di bagian yang ada jerawatnya, kemudian jangan memakan makanan yang kurang baik seperti junk food,
dan juga menjaga kelembapan jangan sampai kulit itu kering. Next. Nah, jadi kesimpulan yang didapat dari akne vulgaris ini yaitu akne itu tidak hanya terdapat pada kulit wajah, namun juga dapat terjadi pada lengan atas, badan, dan juga punggung. Banyak faktor yang mempengaruhi munculnya jerawat, yaitu genetik, kebersihan, hormon, lingkungan, stres, dan juga jenis kulit. Kemudian diagnosa yang dapat dilakukan adalah dengan pemeriksaan klinis pada kulit, sedangkan pencegahannya itu dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan kulit, memilih kosmetik yang non-komedogenik, dan juga menjaga pola makan. Treatment yang dapat dilakukan adalah dengan azam azaleat, benzoil peroksida, retinoid, antibiotik spektrum luas, isotretinoin, dan suntikan glukokortikoid inhalasi. Menjaga pola makan yang baik dengan mengurangi junk food juga merupakan salah satu cara untuk pencegahan akne vulgaris. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Oda Tuljana yang udah ngejelasin tadi tentang kesimpulannya, juga ada dirangkumin, terus juga tadi tambahan dari obat-obatannya. Oke, baik, demikian teman-teman dan juga Bapak sekalian, ini dia presentasi dari kelompok kami. Kalau memang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan diberikan, nanti kami bakal usahain jawab gitu, mungkin di grup WhatsApp. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.